Profesi apapun kita ini selalu kembali ke sudut pandang eskatologi, yaitu memahami fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kita. Apapun, mulai dari kelangkaan pangan, mulai dari pencemaran udara, polusi, kimia, dan yang lain sebagainya. Kalau kita merujuk kembali kepada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, kita akan temukan itu semua dan kita akan tertuntun, terselamatkan. Karena sudah ada semua. Tinggal kitanya mau mengkaji atau sekedar cuma ikut euforia ketika ada hal-hal yang baru di tengah-tengah kita. Ada kekacauan pangan, ada kekacauan krisis global. Kalau kita sikapnya reaktif itu hanya bereaksi ketika ada fenomena, maka kita akan ketinggalan kereta. Kita akan terus-menerus di belakang dan kita akan terus-menerus menjadi objek kaget. Beliau Al-Habib Abu Bakar Al-Adni bin Ali Al-Mashhur merupakan salah satu tokoh dunia yang bergelar Al-Mufakkir Al-Islami, pemikir Islam yang selalu dihadirkan di seminar-seminar ulama internasional lantaran pemikiran beliau yang gemerlap. Beliau mencetuskan sebuah rumusan ilmu baru yang sekarang ini mulai ramai dibahas di mana-mana, bahkan di sosial media, yaitu ilmu fikih tahawulat, fikih transformasi, atau bahasa kerennya eskatologi, memahami tanda-tanda akhir zaman. Ilmu ini merupakan ilmu yang menjadi pakem dan inti bagi kita yang hidup di akhir zaman. Karena Nabi SAW 1400 tahun yang lalu tidak meninggalkan kita sebagai umatnya dalam keadaan blank, dalam keadaan linglung, dalam keadaan tidak diberikan panduan. Tidak. Nabi besar Muhammad SAW memang sengaja dengan tepat dan lengkap memberikan acuan, panduan kepada kita umatnya 1400 tahun yang lalu. Jadi kita tidak akan terombang-ambing atau salah jalan manakala kita mempelajari Asyratus Sa'ah, alamatus Sa'ah yang sudah diwaritkan melalui hadisnya, nubuahnya 1400 tahun yang lalu. Apapun profesi kita, apapun status sosial kita, itu sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mau kita ustadz, mau kita tajir, pedagang, mau kita petani, itu semua sudah dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan menjadi titik konsentrasinya, menjadi titik konsentrasi profesi apapun kita ini selalu kembali ke sudut pandang eskatologi, yaitu memahami fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kita. Apapun, mulai dari kelangkaan pangan, mulai dari pencemaran udara, polusi, kimia, dan yang lain sebagainya. Kalau kita merujuk kembali kepada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, kita akan temukan itu semua dan kita akan tertuntun, terselamatkan. Karena sudah ada semua. Tinggal kitanya mau mengkaji atau sekedar cuma ikut euforia ketika ada hal-hal yang baru di tengah-tengah kita. Ada kekacauan pangan, ada kekacauan krisis global. Kalau kita sikapnya reaktif itu hanya bereaksi ketika ada fenomena, maka kita akan ketinggalan kereta. Kita akan terus-menerus di belakang dan kita akan terus-menerus menjadi objek kaget. Ketika ada contoh seperti kemarin rame-ramenya corona terjadi, kita kaget semua.
bingung, banyak yang meninggal, kita bingung, apa ini, program apa ini, apa yang terjadi di atas dunia ini. Kaget lagi, ini bentar lagi yang lagi rame infonya akan terjadi krisis pangan. Ini pertahanan inti dan pertahanan utama kita ini di antum-antum yang berprofesi sebagai petani dan peternak. Kalau sampai krisis pangan itu terjadi, kiamat kecil sebenarnya, mirip dengan corona secara nggak langsung. Kita ambil pelajaran, mungkin beberapa bulan yang lalu terjadi kelangkaan minyak. Minyak yang harga normalnya maksimal 15.000 tembus sampai 25-30.000 1 liter. Ini sudah terjadi semacam test the water, semacam uji coba cara nggak langsung kita alami. Ini bayangkan kalau seumpama naudzubillah sebenarnya, dan mungkin bisa terjadi karena ini prediksi, bukan prediksi asal-asalan seorang peramal, tapi ini nubuah dari Nabi Muhammad SAW, pasti terjadi. Bayangkan antum seumpama harga beras 1 kilo 200.000, gimana? Apa yang akan terjadi kira-kira? Kisruh dunia ini. Indonesia akan terjadi kekacauan sosial yang parah, yang kita khawatirkan seperti itu. Loh, ternyata terbukti kan, kemarin terbukti, minyak itu terbukti terjadi, ada itu. Meskipun kita tidak menilai atau menoleh ke sisi kiri, di situ ada permainan ini itu, kita nggak mau melihat itu, itu urusan mereka, urusan yang mau main, urusan yang mau gimana-gimana, bukan bagian kita di situ, karena kita kaum santri, kita fokusnya ke nubuah Nabi besar Muhammad SAW. Tetapi kalau hal seperti itu terulang dan terjadi di beberapa hal yang sifatnya primer bagi kita, semacam beras, itu dampaknya masif dan lebih besar jauh daripada yang kecil-kecil. Itu semua sudah diingatkan oleh Nabi Muhammad SAW 1400 tahun yang lalu, dan kita sudah mengalami beberapa kali kejut. Maka sudah selayaknya, sudah sepantasnya bagi kita kaum santri, kaum kitab kuning, kaum peci, sarungan yang katanya kolot ini, kita ini harus lebih maju di depan. Kita punya junjungan Nabi besar Muhammad SAW, kita punya panduan-panduannya, guru-guru besar kita ada, ulama-ulama besar kita ada Al-Habib Abu Bakar Al-Masyhur, ada Syekh Imran Hussein. Dari situ kita bisa mengambil analisa, kita berpikir kritis, kita berpikir hati-hati, waspada. Apa yang akan terjadi berikutnya? Setelah masa corona ini apa? Setelah masa kelangkaan pangan nanti apa? Setelah masa kekacauan kimia biologi apa? Ini kita pelajari dengan serius, kita ambil pelajaran dari situ agar kita lebih selamat. Karena kalau kita nggak hati-hati dari awal, katakan oleh sahabat Anas, orang yang selamat dari fitnah adalah orang yang mengenal sebelumnya. Kalau kita tidak mengenal sebelumnya tanda-tanda fitnah, ya kita akan terjebak di arus fitnah. Masih mending kalau terjebak. Yang lebih parah, terseret menjadi salah satu pelaku fitnah. Naudzubillah min dzalik. Kita kaum santri, kaum yang menjunjung tinggi ini kesejahteraan bersama, semacam kemarin terjadi kelangkaan minyak, bukan kita malah membantu banyak orang, kita malah ngambil untung di situ, kita ngambil jualan dengan harga yang sangat tinggi. Itu bukan kita. Identitas ciri-ciri kita bukan seperti itu. Naudzubillah, bahkan kita menjadi pelaku fitnah. Bukan cuma terseret arus fitnah, tapi kita menjadi pelaku fitnah. Membahayakan sekali. Nah, ini sedikit dari Al-Fakir, mungkin bisa menjadi pemicu, penyemangat, dan penyegar kembali. Ayo kita kembali ke nubuah Nabi besar Muhammad SAW. Selagi guru-guru kita masih ada, dan tinggal Syekh Imran Hussein ya untuk tokoh dunianya. Dan kebetulan juga pada hari ini beliau masuk rumah sakit. Al-Fakir dapat info di internet, beliau sedang sakit. Jadi kita minta kepada antum semua juga barokatil Fatihah kepada salah satu guru kita juga, Syekh Imran Hussein, agar diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipanjangkan umurnya agar bisa menuntun kita-kita
dimanapun kita berada. Al-Fatihah.